Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang saya janjikan di minggu-minggu sebelumnya atau di video sebelumnya, saya akan mencoba menjelaskan atau mendemonstrasikan bagaimana cara mencari jurnal yang kemungkinan cocok dengan topik ataupun hasil penelitian yang akan Anda ubah menjadi artikel. Pada dasarnya, sebelum Anda menulis artikel, baiknya Anda mencari ataupun menyasar jurnal yang akan Anda tuju terlebih dahulu. Jadi sebelum Anda menulis menjadi artikel, baiknya sebetulnya mencari jurnal yang cocok dengan topik yang akan Anda tulis. Kenapa? Karena masing-masing jurnal biasanya memiliki gaya selingkung ataupun sistematika ataupun pedoman penulisan yang berbeda-beda. Meskipun pada umumnya, biasanya semua jurnal itu memiliki judul, kemudian autornya siapa aja, kemudian abstrak, kemudian pendahuluan, kajian pustaka, ada juga yang pakai, ada yang juga tidak, kemudian metode, kemudian pembahasan, diskusi, kesimpulan, dan referensi. Umumnya seperti itu. Cuman setiap jurnal biasanya itu ada yang dihilangkan kajian pustakanya atau ada yang ditambah di bagian bawahnya. Nah, itu makanya sebelum kita menulis artikel, baiknya memang kita menarget jurnal mana yang kira-kira cocok untuk ditargetkan dengan artikel yang akan kita tulis. Nah, pada umumnya ada berbagai jenis jurnal yang saya sudah jelaskan di video sebelumnya. Nah, untuk mencari jurnalnya itu tergantung indeks ataupun jenis jurnal yang akan kita cari. Nah, dalam hal ini, di video ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara mencari jurnal yang dia jurnal-jurnal Indonesia atau jurnal-jurnal yang penerbitnya dari Indonesia, yang mungkin berbahasa Indonesia. Nah, umumnya teman-teman bisa nyari di Google langsung ataupun ada yang namanya situs Garuda, di mana Garuda ini adalah pangkalan data atau disebutnya sebagai gerbang rujukan digital. Nah, ini di sini ada berbagai jenis dokumen yang umumnya itu bisa berbentuk jurnal, kemudian proceeding, dan lain-lain. Nah, di sini kita bisa mencari jurnal-jurnal yang mungkin itu cocok dengan tulisan kita atau sesuatu yang kita tulis. Kita kalau mau mencari di Garuda itu tinggal klik yang jurnal ini. Jurnal. Nah, sebetulnya kalau kayak gini dia muncul keseluruhan dari A sampai Z, tapi di sini tidak keluar berdasarkan apa yang atau topik ataupun variabel yang kita cari. Nah, kalau untuk nama jurnalnya atau untuk melihat secara langsung, itu teman-teman bisa lihat di jurnal M ini. Contoh di sini ingin mencari mengenai jurnal berhubungan sama psikologi pendidikan ataupun matematika ataupun bimbingan dan konseling. Nah, itu bisa ditulis langsung di sini. Kalau teman-teman ingin berkaitan langsung dengan topiknya, contoh teman-teman melakukan kajian mengenai kesulitan belajar. Nah, itu biasanya kesulitan belajar kan bisa dimasukkan ke dalam berbagai jenis jurnal. Nah, itu teman-teman bisa langsung tuliskan di situ. Tapi kemungkinan nggak ada. Makanya kita cari kemungkinan yang dia masuknya kemana. Contoh kalau dia masuknya ke psikologi pendidikan, kita tulis aja psikologi pendidikan. Nah, kita cari di psikologi pendidikan, nanti dia bakal keluar berbagai jenis jurnal yang dia sudah sesuai dengan yang apa Anda cari. Itu kan, ada jurnal psikologi pendidikan, jurnal psikologi pendidikan dan bimbingan, dan lain-lain. Nah, untuk mencarinya, teman-teman tinggal klik aja nama jurnalnya atau halaman jurnalnya. Nanti dia akan mengarah ke halaman seperti ini, masih di halaman Garuda. Tapi untuk lebih jelasnya, nah di sini nanti akan muncul halaman identitasnya dari siapa aja yang publishernya. Ini dari Universitas Medan, kemudian data-data yang lain, kemudian artikel yang udah terbit di sini. Nih, udah ini artikel-artikel yang udah terbit. Nah, tapi teman-teman untuk mengetahui lebih lanjut, teman-teman harus mengakses halaman jurnalnya. Halaman jurnalnya biasanya ada di editor board address ini juga bisa. Kemudian di sini juga bisa. Contoh kita klik pakai yang doi ini ya. Nanti dia akan langsung mengarah ke halaman eh, web dari jurnalnya. Kita copy aja karena nggak bisa diklik.
Ternyata dia doinya udah mati. Kalau kayak gitu tandanya doinya udah mati. Jadi kita pakai yang alamat ini aja. Dan ini pun kemungkinan nggak mengarah ke sana ya. Kita klik salah satu artikelnya aja. Nah, dia muncul di langsung di artikel yang tadi kita klik. Nah, untuk mengetahui sistematikanya, kita langsung cari template. Biasanya di setiap artikel apa di setiap jurnal itu ada namanya artikel template. Nah, ini kita tinggal klik aja dan itu bisa langsung terlihat kayak gitu. Nah, ini bisa langsung terlihat format yang mereka inginkan di mana mereka ingin ada jurnal, ada judulnya, kemudian autor, abstrak, pendahuluan, metode, kemudian hasil temuannya seperti apa, pembahasan atau diskusinya seperti apa, kemudian simpulannya. Nah, juga ucapan terima kasih sama daftar pustaka. Nah, jadi setiap jurnal ini biasanya punya gaya selingkung ataupun format yang berbeda-beda. Contoh ini satu jurnal ya. Kita lihat jurnal yang lain, masih di topik psikologi pendidikan. Coba kita yang yang ini, arus jurnal psikologi. Arus jurnal psikologi, kemudian kita klik salah satu aja lah, salah satu artikelnya, original source. Ini dia langsung ternyata langsung mengarah ke halaman artikelnya ya. Kita coba cari yang lain untuk supaya kita membandingkan atau kita langsung ke halaman homepage aja nih, halaman homepage. Nah, di halaman homepage ini kita juga bisa mengidentifikasi template di sini. Ada template. Nah, itu. Kita cek templatenya apakah dia sama atau tidak. Nah, agak sedikit berbeda kan template ini dengan yang ini. Kalau secara bentuk. Nah, teman-teman tidak usah merubah bentuk ininya. Bentuk ini tidak usah dirubah. Nanti itu yang merubah biasanya adalah editornya. Teman-teman cukup mengubah isinya aja, dimulai dari judul sampai dengan kesimpulan dan referensi. Begitupun yang ini. Yang ini juga jangan dirubah. Kita cukup merubah isinya aja. Abstrak, kemudian pendahuluan, kemudian metodologi, hasil dan pembahasan, kemudian simpulan, saran, dan referensi. Itu kan beda-beda. Nama-namanya memang secara ini ada yang pakai daftar pustaka, ada yang pakai references, dan lain-lainnya. Ada yang pakai referensi dan lain-lain. Nah, teman-teman cukup mengikuti format yang ini. Jadi di sini dijelaskan font yang mereka terima tuh seperti apa, kemudian masing-masing di setiap poin itu harus ada yang bisa biasa menjelaskan memuat apa aja, ada juga yang enggak ya. Nah, tapi di sini juga dijelaskan kalau buat table tuh baiknya kayak gimana. Di sini ada. Nah, ini table tuh apa kalau buat diagram mereka pengennya pakai format yang seperti ini. Kemudian nanti kalau pengen pakai tabel, tabelnya harus kayak gini. Itu harus mengikuti dengan pedoman setiap jurnal. Nah, karena nanti kalau teman-teman nggak mengikuti aturan ini, bisa jadi nanti artikelnya ditolak. Nah, itu cara mengetahui dan mencari jurnal-jurnal Indonesia di portal Garuda. Untuk selanjutnya mungkin saya akan coba buat video bagaimana cara mengidentifikasi jurnal-jurnal yang terindeks Sinta atau mengetahui apakah jurnal itu terindeks Sinta atau tidak. Sekian video ini, saya harap membantu untuk teman-teman semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.